Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari tema 6 energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah matematika KD 3.8 dan 4.8 dan juga 3.10 dan 4.10. Apakah Ananda sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Insya Allah sudah siap ya. Nah, pastikan Ananda sudah selesai melaksanakan agenda paginya dan sudah selesai mandi dan sarapan pagi, supaya insya Allah Ananda bisa lebih fokus menerima pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Amin. Materi pelajaran kita hari ini mengenai mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Perhatikan gambar berikut ini. Dedi mengelilingi taman berbentuk persegi panjang dengan sepedanya. Apa kira-kira maksud dari kata mengelilingi? Apakah Ananda tahu? Kata mengelilingi pada kalimat tersebut berarti bersepeda sepanjang tepian taman. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Banyak benda-benda di sekitar kita yang permukaannya berbentuk bangun datar. Benda-benda tersebut dapat dihitung keliling dan luasnya dengan menggunakan satuan tidak baku. Pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Contoh pengukuran keliling permukaan benda dengan satuan tidak baku dapat dilihat pada gambar berikut. Satuan tidak baku yang digunakan pada pengukuran keliling meja tersebut adalah pensil. Jadi, mengukur keliling meja dapat dilakukan dengan menggunakan pensil sebagai satuan tidak bakunya. Dan mengukur luas permukaan buku dapat dilakukan dengan menggunakan uang kertas. Nah, contoh selanjutnya ada sebuah gambar kertas yang diukur dengan kelilingnya menggunakan batang korek api. Panjangnya sama dengan 5 batang korek api. Lebarnya sama dengan 3 batang korek api. Cara menghitung kelilingnya sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah lagi 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 kali 6, 2 kali 3. Kemudian 2 kali 5 hasilnya 10 dan ditambah 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi sama dengan 16. Jadi keliling dari kertas tersebut adalah sama dengan 16 batang korek api jika dihitung menggunakan satuan tidak baku. Materi kita selanjutnya mengenai menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Anak soleh-soleha ingat kembali bahwa keliling adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Sedangkan luas sebuah bangun datar adalah daerah yang ditempati oleh permukaan bangun datar tersebut. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Contoh bangun datar adalah bentuk persegi atau persegi panjang pada permukaan panel surya. Untuk menentukan keliling pada bangun datar, perhatikan contoh berikut. Contoh gambar yang pertama, ada sebuah gambar persegi panjang.
Nah, cara menghitung keliling pada bangun datar dengan menggunakan petak satuan adalah kita hitung bagian luar dari petak satuan tersebut. Pada gambar pertama, kelilingnya sama dengan 16 petak satuan. Kemudian, pada gambar yang kedua, kelilingnya sama dengan 10 petak satuan. Nah, untuk menentukan luas pada bangun datar, kita bisa perhatikan contoh berikut. Jika menghitung luas bangun datar, yang pertama, luas persegi panjang. Jadi yang kita hitung adalah petak satuannya atau di dalam petak satuan tersebut. Bagian dalam petak satuan tersebut ada berapa banyak petak satuannya. Jadi pada gambar pertama, luas persegi panjang sama dengan 15 petak satuan. Sedangkan pada gambar selanjutnya adalah gambar persegi. Jadi, luas persegi tersebut ada 9 petak satuan. Karena banyaknya petak satuan ada 9. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana menghitung luas bentuk bangun datar dengan petak satuan. Perhatikan contoh berikut. Kamar Komang memiliki banyak ventilasi dan jendela berukuran besar. Jendela yang besar menjadikan rumah memiliki cukup cahaya dan mengurangi penggunaan lampu. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang diarsir atau yang diwarnai adalah gambar kamar Komang. Berapa petak satuan luas kamar Komang pada gambar tersebut? Nah, ayo kita hitung bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan gambar kotak atau persegi dan gambar segitiga. Tanda kotak atau persegi ini menggambarkan satu petak satuan atau satu persegi satuan. Kemudian gambar segitiga menggambarkan setengah petak satuan atau seperdua persegi satuan. Kemudian jika ada dua gambar segitiga, hasilnya atau sama dengan satu petak satuan atau satu gambar persegi. Jadi ketika ada dua gambar segitiga, maka hasilnya sama dengan satu gambar persegi atau satu petak satuan. Coba kita hitung bersama-sama. Pada gambar tersebut ada berapa luas kamar Komang dengan petak satuan? Nah, ternyata ada 9 petak satuan. Jadi, luas kamar Komang pada denah tersebut adalah 9 petak satuan. Contoh selanjutnya. Hari ini sangat panas. Komang dan Fitri akan membuat kipas dari kertas karton. Perhatikan gambar potongan karton yang diletakkan di atas ubin berikut. Coba kita hitung bersama-sama berapa luas potongan karton tersebut. Nah, ternyata luas potongan karton tersebut ada 17 petak satuan. Nah, anak soleh-soleha, seperti itu ya cara menghitung petak satuan ketika kita diminta untuk menghitung luas gambar sesuatu. Materi kita yang terakhir hari ini mengenai membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya telah diketahui menggunakan petak satuan. Kita dapat menentukan luas suatu bentuk bangun datar dengan menghitung banyak petak satuannya. Sebaliknya, jika diketahui luas atau banyak petak satuannya, maka kita dapat menggambar bentuk bangun datar yang sesuai pada petak-petak satuan. Perhatikan contoh berikut. Gambarkan sebuah bentuk bangun datar dengan luas 5 petak satuan. Penyelesaiannya, kita dapat membentuk bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Terdapat beberapa kemungkinan. Gambar-gambar berikut merupakan beberapa contoh dari bangun datar yang memiliki luas 5 petak satuan. Sekarang waktunya ayo kita berlatih. Silahkan Ananda Soleh-Soleha kerjakan 2 soal berikut ini. Soal yang pertama, tentukan luas daerah yang berwarna berikut ini. Ada 3 gambar atau luas daerah.
Kemudian, soal yang kedua, tentukan keliling dari bangun datar berikut. Ada 2 bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang dan bentuk persegi. Nah, anak soleh solehah, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang Ananda pahami, silahkan tanyakan ke ustazah. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.